Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa Berjihad TV dimanapun Anda berada, menyambung kaji kita yang lalu, pada hari ini insya Allah sebelumnya kita sama-sama bersyukur kepada Allah masih diberi kenikmatan kesehatan, ya, dapat bertemu kembali masih dalam nuansa Ramadan 1442 Hijriah, dan dalam kajian yang sangat indah kali ini, yaitu mengkaji surah Al-Fatihah, membenarkan bacaan, ya, memperbaiki bacaan dari surah Al-Fatihah ini. Yang lalu kita telah sampai pada ayat yang ketiga. Hari ini mungkin bisa kita lanjutkan di ayat yang keempat, dan insya Allah sampai di ayat yang terakhir, yang ketujuh. Sebelumnya kita baca dulu sama-sama dari ayat pertama, kita ulang membacanya, ya, sampai di ayat yang terakhir kita baca sama-sama. Dimulai dengan ta'awudz, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masuk kita ke ayat yang keempat. Para pemirsa Berjihad TV, Bapak dan Ibu, abang-abang, adik-adik, dan semua yang insya Allah menyaksikan acara ini, dimuliakan, dirahmati, dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maliki yaumiddin. Sekali lagi kita ulangi, ya, boleh diikuti sama-sama. Maliki yaumiddin. Nah, apa yang bisa kita ambil dari situ, dari satu ayat ini, ayat yang keempat? Ma-nya panjang, ma-nya, ya, 2 harkat. Maliki yaumiddin. Ya, agak berbeda dengan kalau kita baca surah An-Nas. Ada juga kalimat malik, tapi ma-nya di sana pendek. Malikin nas. Nah, kalau di sini Al-Fatihah ma-nya panjang. Jangan terbalik, ya. Maliki yaumiddin. Ingat 2 harkat ma-nya. Sekali lagi coba.
ya. Maliki yaumiddin. Iya, gitu. Ya, abang-abang coba sekali lagi, Bang. Maliki yaumiddin. Nah, ma-nya panjang. Lalu ad-din, ya, ad-din itu ada tasdid dalnya. Maliki yaumiddin. Nah, gimana cara menyebut huruf da? Nah, da itu kalau kita lihat makharijul hurufnya, makhraj hurufnya, tempat keluar hurufnya, ketika kita menyebutnya huruf da, ujung lidah, ya. Nah, ini ujung lidah bagian depan ya, kalau ujung, kalau pangkal di belakang, ini ujung. Nah, ujung lidah menyentuh gigi seri bagian belakang. Nah, saya ulangi, gimana Bang? Ujung lidah menyentuh gigi seri bagian belakang. Nah, gitu ya. Ya, adik-adik juga mungkin bisa ikutin gimana cara menyebut huruf da. Da. Nah, gitu. Da. Sama-sama. Da. Ujung lidah kena ke gigi seri bagian belakangnya, bagian dalam. Ya. Da. Nah, gitu. Da. Dadidu. Nah, gitu. Dadidu. Ya. Dadidu. Nah, dadidu. Nah, da ya. Da. Maliki yaumiddin. Nah, gitu dia ya. Gimana? Bisa kira-kira? Bisa ya? Nah, ya. Ya gitu, benar. Ya. Maliki yaumiddin. Nah, lanjut kita ke ayat yang kelima ya. Selanjutnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, sekali lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, di sini yang juga maaf sering mungkin di antara kita agak keliru ya dalam membacanya. Ketika membaca ayat yang kelima ini, di sana ada huruf ya yang barisnya ada tasdid, ya, huruf ya tasdid, dia agak ditekan karena terkadang mungkin ada kesilafan di antara kita ketika membacanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, biasa saja sebenarnya di situ ada tasdidnya, di atas huruf ya itu ada tasdid. Coba sama-sama kita lihat, ya, benar ada tasdidnya ya. Ya, abang-abang, adik-adik bisa buka Al-Qur'annya ya, semua pemirsa bisa menyimak ini bacaan ini ya. Nah, di atas huruf ya ingat nampak, coba perhatikan ya, di atasnya ada tasdid. Iya benar ada tasdidnya. Jadi agak ditekan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bagus, mantap ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, iya. Dan ada juga kekeliruan kita mungkin sering terbaca na'budu, ketika membaca na'budu seolah-olah di situ ada mat. Ya, kita bikin di situ seolah-olah ada waw mati atau waw sukun. Nah, kita panjangkan. Iyyaka na'budu wa iya. Nah, itu yang mungkin harus diubah. Iyyaka na'budu wa iya. Jangan lagi seperti itu. Nah, maaf mungkin karena apa ya, faktor kebiasaan kita, atau tadi seperti di episode pertama yang kita sampaikan terbawa dengan irama, ya, terbawa irama. Nah, sementara padahal di situ tidak ada waw sukun. Benar ya, tidak ada waw sukun. Coba kita lihat sama-sama Al-Qur'annya. Ya. Ya, tidak ada waw sukun. Iyyaka na'budu wa, langsung ke wa iya, ya gitu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sin. Nah, masih ingat gimana cara menyebut huruf sa tadi di episode pertama kita? Ketika ayat 1 sampai ayat ketiga, bismi, nasta'in. Nah, maka kita harus murah-murah senyum, ya, harus sering-sering senyum. Sa. Nah, sa, ya. Coba senyumnya gimana? Sa. Nah, karena senyum itu juga diajarkan oleh Nabi sebagai ibadah bagi kita. Nah, harus sering-sering senyum. Tapi pemirsa jangan suka senyum kalau nggak ada orang, ya, nanti bahaya nih, ya, udah dianggap orang,
agak salah sedikit. Oh, dia kok akhir-akhir ini udah sering senyum ya. Saya lihat di mana-mana senyum. Rupanya dia baru dengar ceramah Ustadz, katanya suruh sering senyum. Ternyata nggak ada orang pun senyum. Nah, orang yang melihatnya yang bingung ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, iyanya masih sama, masih ada tasydid, ditekan. Iyyaka na'budu wa. Langsung ingat sekali lagi, saya terus tekankan kepada pemirsa, bapak dan ibu, abang-abang, adik-adik yang mengikuti acara ini, ingat jangan dikasih panjang du-nya di situ. Tidak boleh ada mat di situ ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, mirip dengan alamin ain. Ya, masih huruf A. Nasta'in. Coba sama-sama. Nasta'in. Bagus, mantap ya. Nasta'in. Mad arid li sukun setiap di akhir ayat ya. Mad arid li sukun. Bisa di ayat kelima kira-kira? Ya, bisa ya. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, mustaqim. Nah, ini sama dengan ketika kita membaca alhamdulillahi, hanya ha besar juga, atau bismillahi. Ini juga ihdinas sirat, bukan jangan ya. Nah, ihdina ha besar. Tapi sekalipun dia ha besar, yang harus mungkin agak lebih, apa tadi kita bilang, agak lebih bass suaranya mungkin ya, seperti di awal pertama kita jumpa. Tapi dia juga tidak boleh terlalu seperti dipaksakan. Jangan ihdina, itu yang juga tidak boleh ya. Jangan karena tadi saya belajar katanya itu hanya ha besar, suaranya agak bass, agak besar ya. Sampai kita ketika baca Al-Fatihah dalam sholat, ihdina. Nah, itu yang keliru. Jangan terlalu juga dipaksakan. Tidak boleh berlebihan. Nah, itu intinya ya. Ihdina. Tetap dia harus biasa saja. Ihdina. Sekalipun itu ha besar. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim. Ihdinas. Pakai so. Ya, so za ya so. Gimana huruf so? Iya, so. So ya, so. Mirip juga dengan huruf sa ya, mirip dengan huruf sa, tapi dia agak lebih tebal sedikit. So za sa. Maaf ya, so za sa. Nah, itu yang satu makhraj hurufnya, satu tempat keluar hurufnya. So za sa, sama dia. So za sa itu sama makharijul hurufnya, tempat keluar hurufnya. So ihdinas sirat. Nah, ihdinas sirat. Nah, ihdinas siratal. To gimana? Tadi di awal kita sudah membaca huruf da. Ternyata Bapak dan Ibu pemirsa, abang-abang, adik-adik dan semua yang menyaksikan acara ini, huruf to itu sama makharijul hurufnya dengan huruf da. Ada 3 huruf yang sama lagi. To, da, ta ya. To, da, ta. Nah, itu dia. To, da, ta itu sama. To, da, ta. Kalau tadi so, za, sa, yang ini to, da, ta. Nah, itu sama ta. Ujung lidah di belakang gigi seri bagian atas, di dalam dia. To. Jadi kalau kita rasa-rasa ya, kalau boleh kita sambil merasakan, mencobanya, memprakteknya. Nah, ini ujung lidah ini kena ke, maaf ya, gigi seri bagian atas di dalamnya. To. Coba sama-sama ya, abang-abang, adik-adik, coba ikutin ya. To. Ya, terus bagus. To ya. To. Ihdinas siratal ya gitu ya. To. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, itu dia yang perlu lagi diperhatikan. Ingat di situ ada di akhir ayatnya mustaqim, pakai qaf bukan kaf, tapi qaf.
Beda qaf dengan kaf. Ihdinas siratal mustaqim. Bagus, mantap. Sekali lagi, ayo sama-sama abang-abang, ayo adik-adik ikutin. Semuanya yang menyaksikannya, ayo sama-sama. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim. Qa. Masih juga huruf halq, ya. Nah, huruf kerongkongan dia, ya. Nah, mustaqim, bukan mustaqim. Bukan pakai kaf tapi pakai qaf. Ihdinas siratal, ra-nya juga 2 harkat, ya, ada alif di depannya. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, ihdina, ingat hanya ha besar, tapi bukan untuk dibesar-besarkan, ya. Nah, gitu. Artinya tidak boleh juga terlalu berlebihan. Jangan karena itu ha besar, ihdina, itu yang mungkin kurang baik, ya, tidak benar. Sira masih huruf shad juga. Si. Ayo sama-sama si. Gitu. Ya, benar, bagus. Lagi Bang. Si. Ya, lagi adik-adik coba si. Ya, bapak-bapak, ibu-ibunya juga bisa ikutin si, ya. Siratal, masih juga huruf ta. Cara menyebutnya juga masih sama. Ujung lidah diletakkan di bagian atas gigi seri, tapi di bagian dalamnya. Siratal ladzi. Nah, ini juga huruf za. Huruf za, ya. Gimana cara menyebutnya? Za, zo, ya, itu mirip hurufnya sama. Za, zo, sa. Sa, za, zo. Ini sama, 3 huruf lagi. Jadi makhraj huruf itu dia berkelompok-kelompok. Ada 3 huruf yang sama tempat keluarnya. Tadi ada huruf apa? Coba boleh kita ulang lagi. Tadi ada huruf sa, za, so. Lalu tadi ada huruf to, da, ta. Dan ini ada kelompok 3 lagi, dia berkawan, bertiga. Ada huruf za, sa, dan zo. Sa, za, zo itu sama, ya. Nah, gimana caranya? Ujung lidah itu agak seperti kita gigit sedikit, ya, menyentuh, agak keluar sedikit. Za. Nah, dia kena gigi seri juga. Sa, za, zo. Nah, coba sama-sama 3 huruf ini sama makhraj hurufnya. Sa, za, zo. Lagi, sekali lagi. Sa, za, zo. Nah, jadi jangan ketika membaca huruf zo kita baca dengan zo, bukan zo, ya. Kurang tepat. Maaf, tidak baik, kurang benar, ya, tidak benar, bukan zo. Maka kalau kita dengar bagaimana para qari itu membaca, menutup bacaannya ketika membaca Shadaqallahul Azim, ya, jelas sekali huruf zo-nya. Shadaqallahul Azim, azim, zo. Jadi bukan Shadaqallahul Azim, ya, bukan zo. Ada huruf tersendiri itu nanti huruf za. Ini zo, ya, Shadaqallahul Azim. Dan huruf zo ini mirip dengan huruf za, tapi dia agak lebih lembut sedikit huruf za. Siratal ladzi. Balik lagi, ya, ke ayat ke-7 ini, ya, Al-Fatihah. Simak lagi Al-Qur'annya, boleh buka. Siratal ladzi. Za, zi, zu. Zadhi, zu, bazzu, zani, zazna, minal muzni, madhi, zani, za. Nah, ini ingat pasti. Bapak-bapaknya yang dulu pernah mengaji di kampung-kampung masih ingat metode ini, seperti ini, cara ini untuk melancarkan bacaan dan untuk membenarkan huruf yang kita lafazkan. Zadhi, zu, bazzu, zani, zazna, minal muzni, madhi, zani, za. Semua huruf bisa dibuat, ya. Tati, tu, battu, tantani, tatna, minal mutni, mati, tantanita. Nih, lagi, sekali lagi, 1 huruf lagi. Misal huruf apa? Huruf dha misalnya, ya. Coba kita tes sebelum kita masuk ke ayat 7 ini. Dha, zi, zu, bal. Mulutnya gimana huruf dha? Ayo coba. Dha, zi, zu, bal. Dha, zi, zu, bal, zu, zal, dhani, dhazna, minal muzni, madhi, dhani, dha.
Mantap. Nah, kalau bisa kita praktekkan semua huruf hijaiyah itu dengan metode cara seperti ini tadi, insya Allah hurufnya benar, menyebutnya benar, panjang pendeknya, mana nanti ada yang perlu disamarkan atau ikhfa gitu ya, atau dijelaskan, bisa semua. Semua huruf itu bisa dimasukkan dengan metode tadi itu. Nah, balik lagi kita ke siratal ladzi. Kembali kita ke ayat ini ya. Siratal ladzina an'amta. Nah, ini yang juga perlu kita perhatikan lebih serius ketika membaca an'amta. An'amta. Yang pertama alif, lalu ain ya. An'amta, an'amta. Nah, beda tadi kita sampaikan di awal sekali di pertemuan kita pertama antara alif dengan ain. A. Nah, ini adik-adik yang sedang belajar Iqra itu pasti ada mempelajari beda-beda antara alif dengan ain ya. Mana beda za dengan za, ada di situ ya. Nah, adik-adik juga bisa mengulang-ulang kembali Iqra-nya ya. Abang-abang juga bisa perhatikan kembali bacaan-bacaan Al-Qur'annya. Ini beda. An'amta. Dan ingat di sini ada hukum izhar. Nun sukun ketemu dengan ain, tidak boleh berdengung. Jangan kita bacanya siratal ladzina an'amta. Nah, tidak boleh lama di situ ya. An'amta ini jelas. Izhar itu artinya jelas, tidak boleh berdengung, tidak boleh samar-samar. Bagus ya. Siratal ladzina an'amta. Ingat tanya, ujung lidah diletakkan di belakang gigi seri bagian dalam. An'amta, ta ya. An'amta alaihim alaihim masih juga ha besar, tapi juga bukan untuk dibesar-besarkan ya, tidak boleh terlalu alaihim gitu ya. Alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, gitu sedikit lagi di akhir ini coba kita lihat alaihim ghairil. Alaihim, setelah alaihim itu kalau kita lihat di Al-Quran ada tanda lam alif. Mana di situ lam alif ini kalau kita baca lagi tanda-tanda waqaf itu dia bukan untuk tempat berhenti. Jadi lebih baik kita sambung di situ. Kalau nafas kita memang masih sanggup ya, masih panjang untuk menyambung ayat itu. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil ghin ya. Ghairil ghin itu agak bulat dia. Ghairil agak bergetar di leher. Ghairil maghdu. Jangan sampai dia jadi qalqalah. Maghdu sekalipun itu huruf sukun. Ghinnya baris sukun ya. Maghdu. Jangan magdu. Itu yang keliru. Ya, itu jadi jatuhnya ke qalqalah, membal, ada pantulan. Maghdu, ghairil maghdu, pakai dha. Dha. Ini pipi agak gelembung adik-adik ya. Nah, abang-abang coba praktekkan. Ghairil maghdu bi alaihim waladh lagi. Tapi yang ini ada tasdid ya. Waladdallin. Panjangkan dulu baru masukkan dia ke huruf lam yang ada tasdid di depannya, ya kan? Ada huruf lam yang ada tasdidnya, perhatikan sama-sama ya. Waladdallin. Nah, ini hukumnya. Yang mad asli ketemu dengan lam, dengan huruf yang ada tasdid di depannya, nama hukumnya kalau dalam tajwid mad lazim musaqqal kilmi. Iya benar. Apa namanya? Mad lazim musaqqal kilmi atau mad lazim musaqqal kalimi. Ada musaqqal, ada mukhaffaf. Musaqqal dia yang berat, ya, artinya sakil ini berat. Mukhaffaf dia ringan, artinya khafif, ringan. Mad asli cirinya gimana? Cirinya mad asli yang ketemu di depannya dengan huruf yang berbaris tasydid. Nah, kalau mad lazim mukhaffaf kilmi, mad asli yang ketemu dengan huruf yang berbaris sukun di depannya. Nah, ini waladdallin, jadi berat, agak berat ya. Waladdallin. Iya,
Alhamdulillah. Mantap semuanya ya. Bagus semuanya insyaallah. Abang-abang, kakak-kakak, adik-adik ya. Nah, semua yang menyaksikan, tak juga lupa kami sebutkan bapak-bapak ya, ibu-ibu yang juga menyimak kajian ini, insyaallah berfaedah bagi kita bersama, bermanfaat. Mudah-mudahan bacaan khusus dalam pertemuan kita ini, Al-Fatihah kita benar, dan insya Allah ketika Al-Fatihah benar dalam solat kita pun insya Allah menjadi solat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini Al-Fatihah sekali lagi kami sampaikan. Al-Fatihah ini kita ketahui bersama, dia masuk dalam rukun ya, dalam solat, yang menjadi pokok dalam solat. Mesti benar, mesti baik, mesti betul insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan. Terima kasih atas segala perhatian. Insya Allah bertemu kita di episode selanjutnya di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita tutup dulu dengan bersama kita membaca Allah, doanya ya. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Shadaqallahul azim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.